Salam anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba share atau sharing salah satu request dari anak muda yang minta dibahas ciri-ciri cowok yang dewasa dalam menjalin hubungan. Doa saya apa yang coba saya share ini dapat memberkati teman-teman muda sehingga bisa membedakan mana yang dewasa, mana yang sifatnya kekanak-kanakan. Sehingga teman-teman muda boleh berpikir untuk mengambil sebuah kebijakan ataupun keputusan. Oke? Dan sebelum kita bahas, silakan di subscribe, tekan tanda loncengnya supaya teman-teman muda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya. Oke. Kedewasaan adalah sebuah kewajiban dan keharusan dalam menjalin sebuah hubungan. Jadi kalau hubungan itu dijalani dengan kedewasaan, maka hubungan itu punya masa depan yang baik. Namun kalau dijalani dari salah satu pasangan masih bersifat kekanak-kanakan, maka bisa dipastikan hubungan masa depan itu tidak baik. So, di sini dewasa itu sekali lagi saya bilang dan saya ingatkan terus, dewasa itu bukan masalah umur, namun respon dalam kehidupan. Ya. Nah, saya dapatin dalam konseling pernikahan muda atau anak-anak muda, saya dapati beberapa penyebab mereka putus atau dalam rumah tangga bertengkar bahkan sampai pisah karena di sana ada sikap cuek, ya, sikap egois, kemudian ngambekan, sibuk dengan dirinya sendiri. Akibatnya hubungan itu tidak bertumbuh. Nah, itulah sifat dari kekanak-kanakan. Makanya sebenarnya berbahaya sekali kalau kita berpacaran dengan orang yang masih bersifat kekanak-kanakan. Kenapa? Yang pertama kan dia cuek. Bayangin, kenapa kamu dicuekin? Karena dia sibuk dengan dirinya. Ada orang lebih mementingkan main games daripada hubungannya. Ada orang lebih mementingkan pekerjaannya daripada hubungannya. Ada juga pasangan yang sedikit ngambek. Nah, hubungan yang begini yang tidak sehat. Nah, kalau kita pelajari anak kecil ya, anak kecil kan dunianya itu main-main. Dunianya dia itu bermain. Jadi kalau kita berpacaran dengan seseorang yang masih bersifat kekanak-kanakan, maka hubungan tersebut akan dijadikan tempat dia main-main. So kalau pasanganmu atau pacarmu masih kekanak-kanakan, sebaiknya kamu suruh dia, ya udah kamu main-main aja dulu. Nanti kalau kamu udah dewasa baru kamu jalin hubungan, entah sama kamu atau sama siapa, begitu. Sampaikan begitu. Karena kalau tidak, kasihan kamunya. Kamu serius, dia main-main. Kamu merancangkan ke depan, dia nggak merancangkan apa-apa. Ya, itu salah satu atau beberapa tanda dari sifat kekanak-kanakan. Nah, berikut saya jelaskan beberapa ciri cowok yang benar-benar dewasa dalam menjalin hubungan. Ya. Dan di sini saya sampaikan bukan berarti saya lebih baik, ya. Saya pun masih belajar sampai hari ini. Yang pertama, cowok yang dewasa dalam sebuah hubungan yang pertama adalah bertanggung jawab. Ya, saya percaya semakin seseorang dewasa, ya, maka orang itu akan semakin besar tanggung jawabnya. Tetapi kalau dia kekanak-kanakan, dia tidak akan mau memikul tanggung jawab, tidak akan mau. Jadi tanggung jawab di sini bisa kita lihat yang pertama, ya, dia bekerja. Kenapa bekerja? Sebab ketika kalian menjalin hubungan kan untuk menikah, dan menikah itu butuh biaya. Rumah tangga butuh biaya, sekolah anak-anak butuh biaya, semua butuh biaya. Nah, kalau dia malas-malasan kerja, malas cari kerja, nah, apa yang dia mau pertanggungjawabkan? Jadi, tanggung jawab adalah salah satu tanda seseorang itu dewasa dalam menjalin hubungan. Saran saya, jangan berpacaran dengan orang yang nganggur tapi malas.
Kalau dia nganggur tapi berusaha untuk cari pekerjaan, dukung. Tapi kalau dia udah nganggur, malas, alasan ini, ya udahlah, jangan bawa ke masa depan. Repot kamu, ya. Jadi yang pertama adalah bertanggung jawab. Yang kedua adalah inilah ciri seseorang yang dewasa dalam menjalin hubungan. Yang kedua itu sabar, sabar, sabar. Orang dewasa itu bisa sabaran. Tapi kalau anak-anak nggak sabaran. Coba kasih mainan ke anak kecil. Nggak lama langsung bosan. Kesana bosan, kesini dibawa bosan. Karena memang nggak sabaran. Nah jadi orang yang sabaran adalah orang yang dewasa. Sebagaimanapun kekuranganmu, sebagaimanapun kelemahanmu, dia sabar. Dia sabar menuntun, dia sabar mengarahkan, sehingga bertumbuh. Nah kalau dia nggak sabaran, apa yang mau bertumbuh? Nggak ada. Nah saya nggak tahu hubungan yang kamu jalani sekarang, apakah cowokmu dia yang sabaran atau dia nggak sabar? Karena saya dapatin orang kalau nggak sabar, apa aja nggak jadi. Pekerjaan nggak jadi, apalagi hubungan nggak jadi. So, tanda yang kedua adalah sabar, sabar, dan sabar. Ya, yang ketiga adalah memiliki visi atau perencanaan. Firman Tuhan bilang, apabila tidak ada visi maka liarlah rakyat. Atau dalam terjemahan Inggrisnya dikatakan, apabila tidak ada visi, no vision, maka yang terjadi adalah peris, sebuah kehancuran. Jadi visi itu sangat penting. Atau kalau kita mau sederhanakan, ada sebuah perencanaan. Jadi kalau kamu tanya dia kapan mau merit, dia udah ada perencanaan. Apa yang kamu mau kerjakan udah ada perencanaan. Kamu tanya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dia bisa jawab. Karena memang dia hidup dalam visi, dia hidup dalam perencanaan. Nah kalau kita berpacaran, punya cowok yang punya visi seperti ini, maka bisa dipastikan hubungan tersebut, rumah tangga ke depan adalah hubungan atau rumah tangga yang punya masa depan. Ya, jadi tanda yang ketiga adalah ciri-ciri cowok yang dewasa dalam hubungan adalah memiliki visi. Yang keempat, ciri-cirinya adalah menjaga kehormatan dan harga dirimu. Cowok yang benar, dia senang kalau harga diri dan kehormatan pasangannya itu terjaga, bukan malah merusak. Ya, jadi ketika harga dirimu saja, istilahnya kamu dijelek-jelekin orang, dia bisa tersinggung karena memang kamu bagian dari dalam dirinya. Tapi kalau dia coba merusak kekudusanmu, ya itu nggak dewasa, itu nggak dewasa. Orang dewasa menjaga kekudusan dan kehormatanmu. Dan saya berdoa, Anda yang berpacaran yang mendengar ini, sampai hari ini engkau masih kudus. Ya, engkau kudus karena dia menjaga kehormatan dan kekudusanmu. Saya percaya ketika Anda berpacaran kudus, maka nanti pernikahanmu akan diberkati Tuhan. Bukan cuma pernikahanmu, keluargamu nanti diberkati Tuhan. Ya, kekudusan. Itu yang keempat. Yang kelima adalah tanda cowok yang dewasa dalam menjalin sebuah hubungan adalah dia mengenal engkau dengan sangat-sangat baik. Dia tahu apa yang kamu suka dan dia tahu apa yang tidak kamu suka. Apa yang kamu suka dia lakukan, dan apa yang tidak kamu suka dia tidak lakukan, karena dia mengenal kamu. Saya tipekan laki-laki yang mempelajari pasangan. Jadi kalau pasangan saya ngambek, saya tahu. Kalau pasangan lagi marah, saya tahu. Atau pasangan saya lagi bahagia, saya tahu. Karena saya pelajari dia, sehingga saya kenal baik dengan dia. Untuk itu saran saya kepada perempuan yang menonton ini, pelajarilah cowokmu, apakah dia mengenal karaktermu, mengenal apa yang kamu suka, mengenal apa yang kamu tidak suka. Dan pertanyaan penting, apakah dia melakukan apa yang kamu suka dan tidak melakukan apa yang tidak kamu suka. Itu sangat-sangat penting, mengenal.
Ya, saya dapati juga banyak pernikahan muda ya, setelah menikah istrinya bilang, waduh berubah suamiku, dulu nggak begini. Nah, berubah, kok sekarang yang ini saya nggak kenal, karakternya kok berubah, nggak kenal saya. Nah, berarti dulu masa pacarannya dia tidak betul-betul kenali dengan baik. Karena begini, namanya karakter itu nggak mungkin berubah, nggak mungkin berubah. Kalau memang dasarnya baik ya, dasarnya baik akan tetap baik karakternya. Tapi kalau udah dasarnya buruk, ya tetap akan buruk. Ya, sekalipun tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Nah, artinya begini, kalau udah tahu pasanganmu, pacarmu sifatnya nggak baik, terus kamu juga tidak terlalu kenal karakternya, ya jangan coba-coba bawa ke pernikahan. Itu maksudnya. Ya, jangan nanti bilang, oh pasti nanti berubah, terakhir gak berubah gitu loh. Nah, itu dia. Kemudian yang keenam, ciri-ciri cowok yang dewasa dalam menjalin sebuah hubungan. Yang keenam adalah dia menjadi teladan bagi kamu. Artinya dari cara dia ngomong ya, apa yang dia omongkan dia lakukan. Apa yang dia omongkan dia pertanggungjawabkan. Dan cara dia menghadapi orang, cara dia ngomong, cara dia bersikap, semua yang dia lakukan membuat kamu terinspirasi, membuat kamu terbangun, membuat kamu terberkati. Karena apa? Karena dia menjadi teladan. Dan orang seperti ini biasanya orangnya menjaga integritas. Integritas itu artinya ada orang, tidak ada orang, dia tetap sama. Kebiasaannya tetap sama. Kalau hal yang baik dia lakukan, ya, ada orang, tidak ada orang, dia tetap melakukan hal yang baik. Itu yang disebut dengan menjadi teladan bagi pasangannya. Nah, saya berharap teman-teman cewek ya, cowokmu itu memberkati kehidupanmu, menginspirasi kamu, dan membangun kerohanianmu. Karena memang dia menjadi teladan bagi kamu. Bahkan begini, apa yang dulu tidak pernah kamu lakukan, jadi kamu lakukan. Contoh, dulu kamu gak pernah berdoa, dulu kamu gak pernah baca Alkitab, dulu kamu gak pernah artinya ngebahas firman Tuhan. Dan begitu adanya cowokmu, kamu jadi rajin berdoa, jadi rajin baca firman. Jadi apa yang kamu tidak lakukan, jadi kamu lakukan yang positif. Nah, itu namanya dia berhasil menjadi teladan. Ya, yang terakhir, yang ketujuh adalah membawamu bertumbuh di dalam Kristus. Bagi saya, hubungan yang sehat adalah hubungan yang sesuai ukuran waktu bertumbuh. Ya, kalau kita lihat pohon ya, apabila pohon bertumbuh itu normal. Karena apa? Sehat prosesnya. Nah, harusnya kita dalam menjalani hubungan, kalau prosesnya sehat, kitanya sehat, maka hubungan itu akan bertumbuh. Tapi kalau salah satunya cuek, ya tidak mau tahu, maka tidak ada pertumbuhan di dalam hubungan itu. Nah, menjadi pertanyaan adalah, apakah cowokmu membuat hubunganmu bertumbuh semakin baik? Dan saya suka dengan statement ini, hubungan yang terbaik, hubungan yang sehat adalah hubungan yang semakin hari, semakin lama, semakin bertumbuh di dalam Kristus. Semakin lama, semakin dewasa. Sehingga apa? Diberkati Tuhan. Dan menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga lewat hubunganmu, nama Tuhan dipermuliakan. So, ini yang boleh saya bagikan anak-anak muda. Jangan berpacaran dengan cowok atau laki-laki yang belum dewasa. Sebab kalau tidak dewasa, hubunganmu tidak akan bertumbuh, tidak akan berbuah, dan tidak mempermuliakan nama Tuhan. Ya, ini yang boleh saya bagikan. Jalanilah hubungan yang dewasa, karena di balik hubungan yang dewasa ada berkat Tuhan dan ada tanggung jawab yang lebih besar. Tetap semangat anak-anak muda. Tuhan Yesus memberkati.